vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks iklan di kelas 8 ya, bab 2 semester 1. Apa itu teks iklan dan bagaimana penjelasannya? Kita simak penjelasan berikut ini. Baik, sebelum kita belajar tentang apa itu teks iklan, kita harus mengetahui kompetensi dasar apa saja yang harus kita kuasai. Tiga yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan motivasi ya dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Ini. Kemudian 3.4 menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster ya, tentang kebahasaan. Kemudian 4.3 menyimpulkan isi iklan, slogan atau poster. Kemudian 4.4 menyajikan gagasan, pesan dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan atau poster baik secara lisan ataupun tertulis. Itu kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Baik, tujuan pembelajaran pada kali ini ada 3 ya. Siswa mampu 1. Menentukan pengertian iklan baris. Apa itu iklan baris, slogan, dan poster ya. 2. Menentukan contoh ya, ini ada contoh iklan baris, slogan, dan poster. Yang ketiga, menentukan unsur iklan baris, slogan, dan poster. Di video kali ini Pak Qobla akan menjelaskan tentang iklan secara umum terlebih dahulu. Nanti tentang iklan baris kita kalian akan mempelajari di penjelasan berikutnya. Baik, langsung saja tentang iklan ya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu iklan sebelum kita belajar tentang iklan baris ya. Iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Ini ya. Intinya apa? Membujuk informasi atau pesan, barang atau jasa. Ada 3 poin ya: pesan, membujuk orang lain, barang atau jasa. Nah, ingat itu ya, barang atau jasa. Iklan biasanya dipromosikan lewat televisi, radio ya, media sosial, majalah, dan banyak yang ditemukan pada baliho di jalan. Baliho itu apa? Iklan yang besar itu loh ya, yang di pinggir jalan ya. Ini seperti ini biasanya. Ini sini ada besinya. Ini tulisan. Nah, ini yang iklan yang besar biasanya itu dalam bentuk banner ya. Kemudian rangkanya ada rangka besi yang besar di pinggir jalan, itu namanya baliho. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut berikutnya. Baik, nah ini fungsi iklan. Fungsi iklan itu apa? Sarana informasi. Nah, jadi sarana informasi agar orang lain atau khalayak masyarakat umum mengetahui ya. Yang kedua, persuasi. Nah, persuasi itu apa? Mempengaruhi ya. Nah, kemudian reminder atau pengingat. Nah, oh iya, tentang ini toh. Oh, informasi tentang ini, tentang produk ini. Oh, diingat-ingat. Oh, di situ ada. Itu namanya fungsi iklan. Jadi, informasi, mempengaruhi atau membujuk seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian pengingat, itu fungsi iklan. Kemudian ada ciri-ciri iklan. Apa ciri-ciri iklan? Nah, dikatakan iklan itu berciri-ciri sebagai berikut. 1. Apa? Bersifat informatif dan komunikatif. Informatif dan komunikatif. Informasi itu bisa dicerna, bisa dipahami. Komunikatif, orang yang melihat iklan itu memahami. Yaitu komunikatif, informasi, mengetahui, kemudian memahami. Ya, tidak terjadi miskomunikasi. Jadi masyarakat umum itu memahami apa yang disampaikan. Baik, yang kedua, disusun secara objektif dan jujur.
apa adanya, tidak memihak, tidak menyudutkan orang lain. Jadi objektif. Kemudian yang ketiga, ditulis singkat, padat, jelas dan mudah dipahami. Ya, objektif ini maksudnya menurut pengiklan ya. Misalkan kalau ada kata-kata yang subjektif itu misalkan sangat bagus, sangat cantik, itu memang unsur subjektif, itu bahasa-bahasa yang untuk menarik perhatian. Tetapi barangnya, misalkan barangnya itu ini, warnanya ini, itu bisa bersifat objektif atau fakta ya. Tetapi kalau sangat bagus, sangat menarik, itu bisa bersifat subjektif ya, itu ya. Kemudian yang keempat, tidak menyinggung pihak lain. Jadi tidak ada yang namanya iklan itu menjelek-jelekan iklan lain atau pihak lain, tidak boleh. Jadi apa yang disampaikan adalah tentang iklan itu sendiri, tidak boleh menyinggung dari orang lain atau produk lain. Maksud ya. Oke, yang kelima, menarik perhatian banyak orang. Jelas tujuan dari iklan atau fungsi dari iklan selain informasi, persuasi, dan pengingat. Pangsa pasarnya siapa? Sasarannya siapa? Adalah masyarakat umum atau banyak orang. Itu kenapa harus ada iklan. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini Pak Guru lewat dulu ya. Baik, selanjutnya unsur-unsur dari iklan. Jadi kalau kita membuat iklan, kita harus memenuhi unsur-unsur ini biar dikatakan iklan ini adalah jenis iklan yang baik ya. Yang pertama, nama produk. Harus ada nama produk. Nama ya, produk yang akan kalian iklankan itu apa? Misalkan pembasmi hama atau apalah ya, itu harus ada namanya. Nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian ada dua, gambar produk. Nah, gambar produk ini menampilkan produk barang yang akan ditawarkan ya. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Nah, sekali di TV itu ada artis yang digunakan atau di situ menawarkan produk. Kenapa ada artis? Agar produk itu laku keras di pasaran. Jadi ada gambar yang berdiri sendiri boleh, atau gambar itu dipegang oleh artis atau orang. Nah, yang dengan tujuan kalau bisa artis itu memperkenalkan produk biar laku di pasaran. Artinya apa? Jadi yang pernah kalian lihat di TV itu akan seringkali produk itu kan dipegang oleh orang. Nah, seperti itu ya. Ataupun tidak dipegang juga nggak masalah. Ya, oke. Yang ketiga, kalimat iklan. Nah, ini biasanya harus membujuk dan meyakinkan calon pengguna barang. Nah, ini bisa bersifat subjektif. Nah, harus membujuk. Kemasan menarik, diminum langsung sehat, langsung sembuh. Nah, kata-kata yang seperti itu adalah membujuk ya. Jangan sampai menggunakan kalimat-kalimat yang malah tidak membujuk. Contoh, dimakan silakan, tidak dimakan silakan. Nah, itu nggak bisa. Diminum silakan, tidak diminum silakan. Itu bukan iklan, karena pada dasarnya iklan yang kita tampilkan agar orang tertarik. Kalau kata-katanya tidak menarik, ya tidak akan tertarik ya. Oke ya. Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Jangan sampai tulisan yang kalian buat itu terlalu kecil, nggak bisa dibaca ya. Nggak boleh ya seperti itu. Kalau seperti itu malah tidak laku iklannya ya. Jadi mudah dibaca, mudah terlihat. Oke, yang keempat, keunggulan produk. Nah, ini keunggulannya disampaikan. Misalkan sekali minum badan sehat. Misalkan ada vitamin apa, ada kandungan gizinya apa. Nah, itu namanya keunggulan produk. Ada yang baik-baik itu yang akan disampaikan atau ditulis ya. Jadi sampai di sini paham ya? Ada nama produk, gambar produk, kalimat iklan, dan keunggulan produk. Baik, berikutnya. Nah, ini tentang unsur-unsur iklan ya. Masih kelanjutannya, harga produk. Ini biasanya harga produk yang ditawarkan juga disertakan dalam sebuah iklan. Ini tidak harus ya, tapi kalau kalian atau pengiklan itu memang yakin harga produknya bisa bersaing, maka ditulis tidak masalah ya. Itu unsurnya. Yang keenam, nomor telepon pengiklan ini sangat penting. Dengan adanya nomor itu, konsumen langsung bisa menghubungi. Ini yang paling penting saya rasa ya. Ini penting sekali. Jangan sampai nanti tidak mencantumkan
nomor, malah kebingungan kalau ada pelanggan tidak bisa mencari di mana iklan itu harus dicari ya. Artinya gini, misalkan pengiklankan motor, maka misalkan ada pelanggan yang mau membeli motor, maka harus segera ditelepon atau bagaimana. Jadi sekarang kan aksesnya lebih cepat ya itu. Kemudian yang ketujuh, alamat pengiklan. Nah ini alamat harus ada ya. Alamat pengiklan itu bisa ke daerah, desa, jalan, nomor atau apapun yang lengkap yang mudah dihubungi atau mudah dicari. Itu tentang unsur-unsur iklan. Baik, saya lanjutkan ya. Dan iklan non niaga. Iklan niaga itu adalah iklan yang dimuat untuk menjual suatu barang atau jasa. Nah, iklan ini bertujuan mempengaruhi khalayak ramai agar tertarik, memiliki, membeli dan menggunakan barang atau jasa yang diiklankan. Jadi kalau iklan niaga itu pasti menawarkan suatu barang atau jasa ya untuk memiliki, membeli dan menggunakan barang tersebut. Beda dengan iklan non niaga. Kalau iklan non niaga ini kebalikan dari iklan niaga. Jadi dapat dikatakan juga iklan non niaga ini adalah iklan layanan masyarakat. Nah, iklan yang dibuat untuk memengaruhi rasa simpati atau memberikan dukungan terhadap sesuatu. Jadi iklan non niaga ini tidak menjual barang tetapi menjual rasa simpati atau memberikan dukungan. Kalau di TV banyak sekali iklan seperti itu ya. Seperti kalau kalian pernah lihat iklan di TV adalah iklan orang yang cacat tubuhnya membutuhkan bantuan rasa simpati kita. Itu namanya iklan non niaga. Baik, berikutnya adalah tentang berdasarkan tujuannya ya. Jenis-jenis iklan berdasarkan tujuannya ini ada dua, iklan penawaran dan iklan permintaan. Penawaran berarti menawarkan suatu barang atau jasa. Kalau permintaan adalah meminta ya, atau mengajak orang untuk menjalin kerjasama atau ikatan bisnis. Bedanya apa? Kalau penawaran itu suatu instansi atau perusahaan itu menawarkan produknya, barangnya atau jasanya. Misalkan tentang penawaran penjualan ya, sepeda motor atau mobil itu barang. Kalau jasa misalkan kalau kalian pernah lihat ditempel di pohon-pohon itu ada namanya penawaran jasa, misalkan jasa sedot WC itu ya, sering kalian jumpai di situ, atau jasa rental atau jasa perbaikan. Nah, itu namanya penawaran. Kalau permintaan ini perusahaan itu meminta kepada kita untuk bergabung atau bekerja sama atau menjalin ikatan bisnis ya. Permintaan misalkan menjadikan karyawan untuk menjadi kerjasama di perusahaannya dia. Itu namanya misalkan lowongan pekerjaan dibutuhkan ya, itu namanya permintaan. Beda ya antara penawaran dan permintaan. Kemudian berdasarkan ruangannya ya, jenis iklan berdasarkan ruangannya. Yang pertama ada iklan baris. Iklan baris ini adalah ditulis secara singkat, berbaris-baris. Biasanya itu hanya 3 baris ya. Di koran tulisannya hitam putih dan tulisannya atau kata-katanya disingkat untuk meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan, karena semakin banyak tulisan maka biaya yang dikeluarkan oleh pemasang iklan kepada surat kabar atau koran tersebut lebih mahal. Itu namanya iklan baris, biasanya berbentuk atau berwarna hitam putih ya. Kemudian yang kedua adalah iklan kolom. Ini lebih besar daripada iklan baris. Kalau iklan baris itu hanya beberapa baris, kalau ini bisa dalam satu halaman penuh di koran, ada gambarnya, ada tulisannya, jadi lebih besar cakupannya. Itu namanya iklan kolom. Baik, berikutnya, nah ini saya berikan contoh iklan, apakah sesuai dengan fungsi, tujuan ya, unsur-unsur atau tidak. Ini ada contoh bengkel Murnika. Ini ada nama ya, nama pengiklannya ini ada, alamatnya ada, nomor teleponnya ada. Nah, ini melayani jasa. Jasa itu apa? Iklan penawaran ini ya, penawaran jasa ini ya. Kalau jasa berarti penawaran jasa, bukan
bukan permintaan. Kalau ini juga ada rumah Gucci Gendis, ya, ini juga penawaran jasa. Nah, ini iklan penawaran jasa. Jasa apa ini? Oh ya, laundry atau cuci ya. Ini penawaran jasa. Ini juga penawaran apa? Jasa ya. Jasa dalam pembuatan ini penawaran jasa. Ya, itu. Kemudian ada namanya ini Toyota termurah. Nah, maaf ini saya menggunakan merek yang nggak salah ya. Free hadiah. Ini apa? Barang. Ini penawaran barang ya, bukan jasa. Ini ya, ini penawaran barang bukan jasa. Kalau tadi contoh yang sebelumnya ini adalah jasa, sekarang inilah barang. Kalau ini Soklin lantai aromatis spa, ini juga adalah penawaran apa? Barang. Nah, kalau contoh permintaannya belum ada ya, nanti kita sampaikan di penjelasan berikutnya. Ini contoh ya. Di sini ada unsur-unsurnya, harus ada nama, ada alamat, ada nomor telepon ya, ada kata-kata yang menarik. Ini ada unsur-unsurnya ya. Ini bersih, wangi, rapi. Ya, ini unsur apa? Rumah Gucci Gendis. Ya, ini bersih, wangi, rapi. Soklin lantai, bersih, kilap, harumnya lebih lama. Ini kata-kata untuk menarik perhatian. Ini ada nomor, nomor teleponnya, ada barangnya apa, jelas. Nah, ini adalah contoh bentuk dari iklan ya. Ini ada yang jasa, ada yang berupa barang. Unsur-unsurnya sudah saya sampaikan, harus menarik, harus ada nama, nomor telepon. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, unsur-unsur itu harus ada ya. Lebih kalau ini harga, apakah ada harga tidak dicantumkan? Rata-rata memang harga tidak dicantumkan. Apakah ada iklan yang mencantumkan harga? Ada ya, di TV juga ada, tapi terbatas. Alamat jelas ada. Ini alamatnya, kita analisis ini alamatnya ada nomor yang harus dihubungi. Kalau ini tidak ada ya, hanya rumah cuci gendis. Kalau ini lengkap, ada nomor HP, ini juga ada nomor hubungi. Kalau ini iklan di TV, ini secara umum ya, produsen secara umum tidak mencantumkan ya, mencantumkan nomor HP atau telepon, karena ini biasanya di TV langsung produknya tersebar kemana-mana ya. Biasanya kalau dicantumkan nomor telepon itu hanya milik pribadi ya, tidak partai besar. Kalau partai besar tidak dicantumkan nomor telepon. Demikianlah beberapa contoh iklan, apakah dari jasa atau barang. Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar jika belum jelas. Mudah-mudahan bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.